Bola mengarah ke Napoleon. Namun Soda tidak tinggal diam. Mereka berdua melompat bersama untuk mengambil bolanya. Mereka berdua saling berbenturan di udara. Namun siku Soda mengenai wajah dari Napoleon. Bola yang terlempar ditangkap oleh Wakashimasu. Ternyata ini adalah sebuah pelanggaran. Lagi-lagi wasit langsung memberikan Soda kartu kuning. Ini adalah kartu kuning kedua bagi Soda. Itu berarti Soda dari Jepang harus meninggalkan lapangan. Dengan kata lain, Soda telah mendapatkan kartu merah. Para pemain Jepang terkejut mendengarnya. Soda protes karena dia tidak sengaja melakukannya. Tetapi keputusan yang telah dibuat oleh wasit tidak bisa diubah lagi. Tim Jepang sedang berada dalam keadaan yang terjepit dan dirugikan. Mereka harus bermain dengan 10 orang. Ditambah lagi Prancis juga mendapatkan tendangan penalti. Datanglah Tsubasa menghampiri sang wasit. Ternyata Tsubasa sedang mengajukan keberatan. Namun kalau Tsubasa terus protes, ia bisa mendapatkan sebuah kartu. Wasit pun sudah memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Sepertinya Tsubasa akan diberikan sebuah peringatan. Dan episodenya selesai. Oi oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa yang berjudul Kartu Kuning Kebencian. Enggak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Pada episode ini, Tsubasa mendapatkan kartu kuning karena telah melakukan protes yang berlebihan. Soda pun menerimanya dengan lapang dada. Kalau Tsubasa yang diusir, maka Jepang tidak bisa bermain. Soda berjalan pergi meninggalkan lapangan. Sekarang Jepang harus bermain dengan hanya 10 pemain. Ini waktunya Prancis untuk melakukan tendangan penalti. Yang akan mengeksekusinya adalah PR. Wakashimasu sudah bersiap untuk menghalaunya. Bola ditendang oleh PR dan gol. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Prancis. Tiba-tiba bolanya diambil oleh Hyuga. Ia berkata kalau mereka semua harus mengisi bagian Soda. Di luar stadion datanglah Fujisawa yang ingin menonton pertandingan Jepang. Tanpa Soda, Jepang bermain dengan 10 pemain. Permainan dimulai lagi dari kick off oleh Jepang. Para pemain Prancis datang untuk merebut bolanya. Dengan melompat, Misaki berhasil menghindari sliding tackle lawan. Datanglah Napoleon yang membodi Misaki sampai terjatuh. Wasit memutuskan itu bukan pelanggaran. Hyuga kesal dengan keputusan wasit. Hyuga pun dapat merebut bolanya kembali. Sekarang Tsubasa dan Hyuga membuat serangan. Bola diberikan kepada Tsubasa. Karena merasa terkepung, Tsubasa pun melakukan operan ke belakang pada Misaki. Setelah bola diterima oleh Misaki, ia langsung mengopernya pada Hyuga. Bola ditendang oleh Hyuga dan gol. Namun bendera diangkat oleh asisten wasit. Wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Hyuga saat kesal. Ia dioper Misaki pas pada garis pertahanan. Prancis mulai permainannya kembali. Di ruang pemain, Soda terlihat sangat kesal sekali. Tiba-tiba bolanya masuk ke dalam gawang Wakashimasu. Sepertinya Jepang sangat tertekan. Pak Mikami tahu kalau Wakabayashi ingin bermain di lapangan. Tapi ini adalah untuk mengetes Wakashimasu agar digunakan untuk permainan internasional. Pertandingan dimulai kembali. Untuk mempercepat permainan, Hyuga maju ke depan. Sebuah operan kombinasi yang indah diperlihatkan oleh Sorimachi dan Hyuga. Bola dioper kepada Misaki. Misaki melompat untuk melakukan sundulan. Datanglah PR untuk menghadangnya. Bola yang memantul mengarah ke Tsubasa. Tsubasa langsung melompat untuk melakukan tendangan salto. Bolanya melesat dengan cepat dan gol. Lagi-lagi wasit memutuskan kalau tadi adalah sebuah pelanggaran. Mereka semua pun terkejut. Wasit menganggap tendangan Tsubasa terlalu berbahaya. Pertandingan dimulai kembali dan Prancis langsung maju untuk menyerang. Bek Jepang juga maju untuk menghadang serangan Prancis. Bola dioper kepada rekan timnya. Tiba-tiba bola dapat direbut dengan mudah oleh Tsubasa. Dengan semangat yang membara, Tsubasa langsung maju sendirian untuk mencetak gol. Tidak ada pemain Prancis yang dapat menghentikan Tsubasa. Sekarang Tsubasa berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Tsubasa sudah berada di posisi menembak. Bola ditendang oleh Tsubasa, namun bolanya membentur tiang gawang atas. Bola memantul dan jatuh ke bawah.
Tapi sepertinya bola telah melewati garis gawang. Untuk yang ketiga kalinya itu tidak gol. Wasit mengatakan bola tidak melebihi dari garis gawang. Tsubasa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya babak pertama sudah selesai. Aneko dan yang lainnya juga kesal dengan keputusan dari wasit tadi. Namun ibu Tsubasa berkata kalau Tsubasa tak akan kalah. Ketika pemain Jepang berada di ruang pemain, mereka sangat kesal sekali. Wasit tidak mengesahkan 3 gol tadi. Tsubasa juga beranggapan kalau semua wasit di sini mendukung untuk Prancis. Tiba-tiba Roberto datang di pikiran Tsubasa, dan dia berkata kalau wasit selalu benar. Untuk menjadi pemain yang layak, Tsubasa harus mengambil bola dan menuju gawang. Tsubasa pun mengerti. Ia menjelaskan kalau kita tidak boleh membenci wasit. Demi Soda mereka akan mendapatkan gol di paruh kedua. Jadi Jepang harus menang. Semua pemain sudah memasuki lapangan, dan paruh kedua akan segera dimulai. Di bangku pemain, Mitsuki berkata kalau dirinya bisa dimainkan kapanpun. Untuk 10 menit terakhir, Mitsuki juga siap untuk bermain. Fahmi kami mengerti akan hal itu. Jepang melakukan kick off dan permainan dimulai kembali. Pasangan emas maju ke depan. Permainan kombinasi yang hebat dilakukan oleh Tsubasa dan Misaki. Namun Misaki diblokir oleh Pierre. Tsubasa berniat untuk mengopernya kepada Hyuga. Pierre sepertinya menantikan hal ini. Dengan instruksi dari Pierre, bek Prancis langsung maju ke depan. Bola mengarah pada Hyuga yang terkena jebakan offside. Namun itu hanyalah tipuan. Bola melewati Hyuga dan mengarah pada Matsuyama yang maju ke depan. Bola diterima oleh Matsuyama dengan baik. Ia langsung menendang bolanya dan gol. Akhirnya wasit memutuskan kalau ini adalah sebuah gol. Matsuyama sangat senang sekali. Fujisawa juga senang bisa melihat Matsuyama. Schneider berkata mungkin saja Jepang yang akan menang. Jepang mendapat gol kembali dan bekerja untuk mengikat permainan. Prancis pun akan segera memulai pertandingannya kembali. Misaki berkata Jepang takkan kalah. Tetapi Pierre menjelaskan Jepang tidak akan mengalahkan Prancis. Pertandingan telah dimulai. Pierre maju sambil membawa bola. Tsubasa dan Misaki maju bersama untuk merebut bolanya. Namun Tsubasa dan Misaki dapat dilewatinya dengan mudah. Pierre pun menjauh dari pasangan emas. Sekarang giliran Hyuga untuk menghentikannya. Dengan kemampuannya Pierre dapat menerobos Hyuga, Sorimachi, dan Sano. Pierre menunjukkan apa yang dia punya. Pierre menyerang dan membuat operan pada Napoleon. Datanglah Izawa untuk menghentikan Napoleon. Namun ia malah terkena tendangan dari kaki Napoleon. Bola dapat ditangkap oleh Wakashimasu. Namun bola berputar keras dan memantul kembali. Bola yang terbuang ditendang oleh pemain Prancis. Bolanya masuk dan gol. Namun wasit memutuskan itu tidak gol. Wasit menganulir gol ini. Hyuga kaget karena ia mengira wasit berada di sisi Prancis. Ternyata ini adalah sebuah pelanggaran. Tampaknya Izawa terluka parah. Sepertinya Izawa tidak dapat berdiri. Oleh karena itu Mitsuki akan masuk menggantikan Izawa. Izawa dibantu berjalan untuk keluar lapangan. Mitsuki sudah siap untuk menggantikan Izawa. Setelah masuk, Mitsuki menjelaskan kalau dirinya lah yang akan mengurus Napoleon. Pertandingan dimulai kembali dari tendangan bebas oleh Jepang. Tsubasa menerimanya dengan baik dan ia langsung maju untuk menuju Pierre. Tsubasa sadar kalau mereka tidak menyingkirkan Pierre maka Jepang tidak bisa menang. Jika mereka bisa melakukan itu, keberuntungan pasti akan berubah. Namun Pierre tak akan kalah. Kedua kapten saling bertempur. Namun Tsubasa tidak bisa melepaskan diri dari Pierre. Prancis maju ke depan untuk menyerang. Dengan jebakan offset yang dibuat oleh Mitsuki, Napoleon pun berhasil ditangkap. Ini adalah kesempatan untuk menghentikan serangan Prancis. Tiba-tiba Schneider terkejut. Ternyata Tsubasa masih ingin menyingkirkan Pierre. Tsubasa akan berjuang sampai dirinya bisa menang. Pada percobaan kedua ini, Tsubasa menghindar dan bergerak cepat menjauhi Pierre. Pierre pun dapat dilewati oleh Tsubasa. Tsubasa maju sendirian untuk melewati pertahanan dari Prancis. Setelah itu, Tsubasa langsung melepaskan draw shotnya. Bola melambung tinggi dan menukik tajam masuk ke dalam gawang. Walaupun Jepang bermain dengan 10 orang, namun mereka dapat menyamakan kedudukan. Aneko dan yang lainnya terharu melihat perjuangan mereka. Pierre kesal karena semua ini adalah salahnya. Ia yang telah membuat Tsubasa terlepas. Pierre mulai bangkit kembali setelah mendengar sorakan dari supporter Prancis. Mereka memberi semangat pada Prancis. Akhirnya Pierre dan Napoleon akan melakukan sesuatu. Bola dibawa maju oleh Pierre.
PR menyebut ini sebagai serangan Eiffel. Operan 1-2 dilakukan dengan cepat sampai menuju puncak menara. Seperti sebuah lift yang lurus naik ke atas, targetnya adalah gawang lawan. Operan kaki ke kaki adalah kunci dari serangan Eiffel. Jepang tidak bisa menghentikan pergerakan dari mereka. Mitsugi adalah satu-satunya pemain yang tersisa di pertahanan. Mitsugi dapat menghadang bola dari kaki PR. Namun PR melambungkannya dan memberi operan dengan sundulan ke Napoleon. Tembakan Cannon dilepaskan oleh Napoleon. Wakashimasu maju untuk menghentikan bolanya. Namun ia malah terhempas dan gol. Jepang kebobolan lagi. Prancis berhasil unggul 4-3. Setelah unggul 1 angka, tim Prancis mundur ke pertahanan. Tsubasa langsung menyerang segera setelah permainan dimulai. Tsubasa berniat untuk melakukan tendangan jarak jauh. Namun tembakan Tsubasa dapat diblokir oleh Napoleon. Bola yang terbuang mengarah pada Hyuga. Namun Hyuga juga dijaga dan ketat oleh dua pemain dari Prancis. Tsubasa juga masih belum berdiri. Bahkan Matsuyama diblokir juga oleh PR. Ternyata ini adalah taktik dari PR untuk mencegah tendangan jarak jauh Tsubasa. Wasit sudah melirik jam tangannya. Misaki bergerak maju ke depan. Hyuga pun langsung memberikan operan kepada Misaki. Ternyata Misaki masih ingin bermain dengan mereka semua. Oleh karena itu Jepang tidak boleh kalah. Dengan teknik yang luar biasa dari Misaki, semua pemain dapat dilewati olehnya. Misaki maju untuk berduel dengan PR. Mereka akan melanjutkan duel yang kemarin. Kali ini Misaki menghindari PR untuk melewatinya. Datanglah Napoleon yang berusaha untuk merebut bolanya. Namun Misaki masih bisa menghadangnya. Datanglah Tsubasa yang membantu Misaki. Dengan bantuan dari Tsubasa, bola berhasil melesat ke gawang Prancis dan gol. Dengan gol ini babak kedua sudah selesai. Aneko dan yang lainnya sangat senang sekali. Tsubasa dan Misaki berhasil membuat gol penyama kedudukan. Terlihat PR dan yang lainnya sangat lesu. Dan episodenya selesai.